Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fania Kamalia Zevina. Di sini saya akan menjelaskan tentang subbab C dari hadis tematik, yaitu tentang masa stagnansi, masa kebangkitan, dan masa kemunduran dan perumusan keilmuan hadis tematik. Yang pertama itu adalah masa stagnansi, di mana masa stagnansi ini dari tahun 450 Hijriah sampai tahun 660 Hijriah. Pada masa ini, hadis tematik cenderung bersifat repetitif terkait tema, yakni maksudnya itu adalah tanpa inovasi yang berarti. Sebagian kajian hadis tematik merupakan peniruan atau himpunan dari tema-tema sebelumnya, atau juga ringkasan dari karya yang pernah ada di masa sebelumnya. Dan pada masa stagnansi ini, tema-tema yang ada tidak jauh berbeda dengan tema yang sudah ada pada masa sebelumnya, yaitu penyembuhan ala Nabi, hukum Islam, keutamaan-keutamaan, anjuran dan larangan, pendidikan, dan huru-hara atau fitnah, dan lain sebagainya. Terkait tema tentang penyembuhan ala Nabi, di sini ada beberapa imam, ada beberapa tokoh. Ada Diyauddin Al-Maqdisi yang menulis kitab At-Tibbun Nabawi. Ada juga Ahmad Ibnu Yusuf Al-Tifastani yang menulis kitab Asy-Syifa fi Tib an Sayyid Al-Mustafa, dan sebagainya. Kemudian dalam tema hadis-hadis hukum, ada Izzuddin Ibnu Abdissalam yang beliau menulis kitab Al-Imam fi Bayan Adillatul Ahkam. Ada juga Diyaul Maqdisi yang menulis Khulasah Al-Ahkam fi Muhimmah As-Sunan dan Qawaid Al-Islam. Ada juga Abdul Ghani Al-Maqdisi yang menulis Dalailul Ahkam min Kalami Khairil Anam, dan masih banyak lagi. Kemudian selanjutnya tema keutamaan-keutamaan, anjuran dan larangan dalam Islam, pendidikan, huru-hara atau fitnah, dan sebagainya, ditulis oleh Ahmad Ibnu Abdul Wahid Al-Maqdisi dengan judul Fadlul Jihad wal Mujahidin. Kemudian Abdul Karim Ibnu Muhammad As-Sam'ani dengan judul Fadail Asyam. Ada juga Abu Muhammad Abdul Aziz Ibnu Abdussalam dengan judul Targhib Ahlil Islam fi Saknal Asyam. Dan masih ada tokoh dengan karya-karyanya yang lain. Selanjutnya yaitu masa kebangkitan, yaitu pada tahun 660 Hijriah hingga tahun 1100 Hijriah. Pada masa ini banyak karya penting yang ditulis oleh para pakar di zaman ini, di masa ini, baik dengan tema yang sama namun dengan judul yang berbeda, ataupun dengan tema yang memang benar-benar berbeda, seperti contohnya tema hukum Islam, doa dan zikir, keutamaan, anjuran dan larangan dalam Islam, tanda-tanda kiamat, penyembuhan ala Nabi, dan sebagainya. Di masa ini, tokoh-tokohnya juga relatif terkenal produktif. Di antara para tokoh yang terkenal dengan produktifnya ada Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan As-Suyuti. Kemudian kitab-kitab tokoh dan karya-karyanya pada masa ini, yang pertama dalam tema hadis-hadis hukum, seperti Ibnu Daqiq Al-Id yang menulis Ihkam Al-Ahkam Syarhu Umdah Al-Ahkam. Ada juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menulis Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Ada juga Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang menulis Fatwa Rasulullah SAW. Dan ada juga Al-Iraqi yang menulis Takrib Al-Asanid wa Tartibul Masanid, dan sebagainya. Kemudian tema hadis, doa dan zikir, tokoh-tokohnya dan karya-karyanya di antara lain ada Ibnu Taimiyah menulis karya dengan judul Al-Kalim At-Thayyib. Ada juga Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menulis kitab Al-Wabil As-Sayyib Minal Kalim At-Thayyib, dan juga karyanya Matali Sa'ad bi Kashfi Mawaqi'il Hamd. Kemudian ada juga
Muhammad ibnu Hamad ibnul Imam yang menulis kitab dengan judul Silahul Mu'min fi Dzikri wa Du'a. Kemudian dalam tema lainnya yaitu tema keutamaan. Dalam tema ini juga terdapat banyak sekali tokoh yang menulis hadis tentang tema-tema ini. Di antaranya ada Abdurrahman ibnu Rajab al-Hambali yang menulis kitab Fadailus Syam dan Fadailul Makkah al-Waridah fi Sunnah. Kemudian ada juga Ismail ibnu Umar bin Katsir yang menulis kitab Fadailul Quran. Ada juga As-Suyuti yang menulis kitab Al-Ghurar fi Fadail Umar dan juga kitab Tuhfah al-Ujlan fi Fadail Utsman, dan ada banyak tokoh juga yang menulis karya-karyanya yang lain. Kemudian selanjutnya tema anjuran dan larangan dalam agama, atau dalam bahasa Arabnya at-targhib wa tarhib. Dalam tema ini diantaranya Adz-Dzahabi yang menulis kitab Al-Kabair, kemudian Ibnu Hajar al-Makki al-Haythami yang menulis kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair. Juga ada Ibnu Hajar al-Asqalani yang menulis kitab Al-Arba'un fi Rad'il Mujrim an Sabil Muslim. Kemudian tema selanjutnya, tema yang berhubungan dengan tanda-tanda kiamat atau Asyratus Sa'ah. Di antara para tokoh yang menulis kitab hadis tentang tema ini adalah Ibnu Katsir ad-Dimashqi dengan judul kitab Alamat Yaumul Qiyamah dan kitab Al-Fitan wal Malahin. Ada juga As-Sakhawi dengan judul kitab Al-Qanaah fi ma yahsun al-ihatah bihi min asyratis sa'ah. Kemudian dalam tema ini juga masih banyak tokoh-tokoh yang menulis karya-karyanya yang lain. Kemudian selanjutnya adalah masa kemunduran, yaitu dari tahun 1100 Hijriah sampai 1400 Hijriah. Nah, pada masa ini para pakar hadis tematik tidak sebanyak pada masa sebelumnya. Kemunduran di sini dalam artian tidak hanya mengalami stagnansi, namun juga memang sama sekali secara umum tidak ada perkembangan yang signifikan jika dibandingkan dengan masa sebelumnya. Untuk tema-tema hadis yang muncul juga pada masa ini, temanya ini tidak jauh berbeda dengan tema-tema yang ada pada masa sebelumnya, yaitu al-fadail atau keutamaan, anjuran dan larangan dalam agama atau at-tarhib, juga tema huru-hara atau fitan, serta tema-tema fikih dan akidah lainnya. Dalam tema keutamaan, anjuran dan larangan dalam agama, ini antara lain ditulis oleh Ali Al-Qori Al-Harawi dengan judul Arba'un Hadisan fi Fadlil Quran Al-Mubin. Ada juga Muhammad ibnu Abdul Wahab dengan judul kitab Al-Kabair. Kemudian ada juga Muhammad ibnu Yusuf Al-Atfish dengan judul kitabnya Al-Junnah fi Wasfil Jannah. Dan masih banyak lagi kitab-kitab dan dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Dan salah satu contoh kitab hadis tematik yang saya temukan di perpustakaan UIN Maliki Malang adalah kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair karya Imam Ibnu Hajar al-Haythami, dan kitab yang saya pegang ini merupakan kitab yang jilid pertama. Kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair ini merupakan kitab hadis tematik dengan tema anjuran dan larangan dalam agama Islam, atau dalam bahasa Arabnya at-targhib wa tarhib. Mungkin sekian dari saya mengenai penjelasan tentang masa stagnansi, masa kebangkitan, dan masa kemunduran dari hadis tematik ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.